Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan suci hari ini mengingatkan kita akan peran Maria dalam sejarah keselamatan Allah. Kitab Wahyu bercerita tentang seorang ibu yang dengan susah payah berjuang untuk melahirkan anaknya. Ia terancam, atau anak itu terancam, tetapi ibu yang mau melahirkan itu percaya akan Allah, bahwa Allah akan menyelamatkan, Allah akan membela, Allah akan melindungi. Dan ibu yang diceritakan itu adalah gambaran dari gereja yang dengan susah payah melahirkan Yesus bagi orang-orang beriman.
Bacaan kedua kita mendengar bagaimana Paulus bercerita kepada umat di Korintus. Yesus berjuang untuk memenangkan kuasa kegelapan yang memusuhi kita dan mau membawa kita ke alam maut atau membawa kita kepada hal-hal yang jahat. Dan Yesus mengorbankan nyawa untuk menebus orang-orang yang beriman kepadanya dan menghantar mereka masuk dalam kerajaannya. Dan Injil kita dengar Maria dengan yang tengah mengandung dalam kuasa Roh Kudus pergi ke pegunungan bertemu dengan Elisabet. Dua wanita saling memuji dan mereka mempersiapkan diri untuk menjadi ibu bagi anak-anak yang sekarang ada dalam kandungan mereka. Yohanes yang ada dalam kandungan ibunya Elisabet melonjak kegirangan, simbol Daud yang menari-nari di depan tabut Allah. Maria yang dalam kehidupannya di dunia tidak tercemar oleh dosa asal, setelah mengakhiri pesiaran hidupnya di dunia ini, dia diangkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan badan oleh kuasa Tuhan. Maria ditinggikan menjadi ratu semesta alam untuk menyerupai Yesus putranya yang berstatus sebagai Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala Raja, dan Raja alam semesta. Pengangkatan Maria ke surga ditegaskan oleh Paus Pius ke-12 dalam ajaran gereja tentang Maria. Dibuat dalam satu konstitusi apostolik yang namanya atau judulnya Munificentissimus Deus. Dalam konstitusi itu menyebutkan perbuatan besar Allah bagi dunia. Perbuatan besar Allah bagi Maria, di mana Allah mengangkat Maria masuk dalam hidup surgawi dengan jiwa dan raga. Itulah perbuatan besar mulia Allah yang dianugerahkan kepada Maria. Dan karena itu perbuatan itu sungguh mengagumkan. Maria dalam Magnificatnya mengatakan bahwa perbuatan Allah itu ajaib, namanya adalah kudus, rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takwa kepadanya. Karena itu kita sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik, Maria mengambil posisi penting dalam kehidupan kita. Dalam banyak hal, kita percaya bahwa kita tidak sendirian, tetapi kita ditemani Maria dalam ziarah hidup kita. Kita tidak hanya memiliki Allah, tidak hanya memiliki Yesus, tetapi kita juga memiliki seorang ibu yang senantiasa menemani kita. Tapi mari kita lihat peran ibu atau nasib para ibu yang dalam kehidupan sehari-hari, apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Maria boleh dikatakan sebagai tokoh yang paling penting dan istimewa dalam sejarah keselamatan. Karena dari Maria kita sebagai manusia, bahkan seluruh keturunan di dunia ini
boleh melihat hidup surgawi lewat Sang Mesias atau disebut Immanuel, Allah beserta kita. Allah yang beserta kita itu datang hadir di dunia ini karena Maria. Itulah peran Maria. Melalui Yesus Allah menemukan pintu atau jalan masuk yang konkret supaya bisa bertemu dengan manusia, dan manusia melalui oleh bantuan Yesus kita juga dapat menemukan pintu atau jalan menuju Allah. Nah, ini jalan timbal balik ini dimulai atau gerbangnya dibuka oleh Bunda Maria, dan Yesus menjadi pintu utama. Ya, yang bagi rahmat Allah yang mengerjakan karya keselamatan bagi manusia. Tapi mari kita melihat, saya mencatat beberapa hal yang merupakan nasib dari para ibu atau kaum perempuan. Perempuan pada umumnya atau para ibu pada umumnya, mereka dari hari ke hari melakukan perlawanan dalam diam. Melawan apa? Ya, melawan mungkin kesulitan dalam kehidupan. Mereka membutuhkan apa? Mereka membutuhkan itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itu juga suatu perlawanan. Perlawanan terhadap mungkin sikap-sikap dari anak-anak yang kadang-kadang kurang ajar dengan ibu. Melawan juga sikap-sikap dari suami yang kadang-kadang mungkin kurang peduli, kurang memperhatikan. Nah, itu juga suatu perlawanan. Mereka juga ada pemberontakan dalam kepatuhan. Kalaupun jiwa mereka merontak terhadap suami, tetap mereka patuh. Kalaupun jiwa mereka memberontak terhadap sikap anak-anak, mereka juga tetap bersedia untuk melayani anak-anak. Itulah kaum ibu, ya, yang seringkali kita dari aspek psikologi kita kurang memperhatikan itu. Mereka juga menciptakan keheningan di tengah ingar-bingar keramaian dan kekacauan hidup. Ketika ada seorang anak yang menangis atau perasaannya terganggu, sedih, murung, dan lain-lain, ibu datang mendekati, memeluk, bertanya dengan nada yang penuh keibuan, merangkul, memeluk, mendekatkan hatinya pada anak yang sedih, hatinya kacau. Maria juga kayaknya seperti itu. Maria juga kayaknya seperti itu. Ketika kita mengalami itu, Maria datang mendekati kita, menepuk diri kita, memeluk kita, mendekatkan hatinya kepada diri kita. Nah, itulah Maria yang kita yang kita banggakan dalam hidup kita. Dan setiap kali kita mendoakan doa Salam Maria, kita berdoa bersama Bunda Maria dan meminta supaya Bunda Maria mendoakan kita. Dan inilah yang dikritik keras oleh orang-orang Protestan, bahwa kita menyembah berhala kepada Maria. Dan mereka menolak untuk berdoa, minta bantuan doa Bunda Maria. Bunda Maria itu manusia istimewa loh. Orang suci di depan Tuhan. Lalu kalau kita minta doanya adalah suatu bentuk berhala, ya coba mikir dulu. Istrimu yang berdosa, suamimu yang berdosa, anak-anakmu yang berdosa, romomu yang berdosa atau pendetamu yang berdosa, kamu masih minta doanya. Ya, kita masih minta doanya. Apalagi Bunda Maria. Maka kritik ini juga boleh dikatakan ya bukan datang dari iman, tetapi mungkin dari emosi psikologis. Hanya secara psikologis saja. Orang-orang yang hidupnya penuh dengan kekurangan, kita masih minta doanya. Suami itu juga begitu, istri begitu, anak-anak, orang-orang di sekitar kita. Kalau kita dalam kesulitan,
Bu, tolong doakan saya. Ya mereka juga situasinya hampir sama dengan kita. Tapi kita masih minta bantuan doa. Apalagi Bunda Maria. Maka pantaslah kita minta bantuan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Nah, ini juga ya boleh dikatakan Maria mengambil bagian dalam kehidupan banyak orang. Dia juga menempuh jalan simpang siur menuju dunia tanpa batas. Ketika Maria melakukan perjalanan menuju rumah Elizabeth, apakah dia tidak tahu bahwa perjalanan yang begitu jauh tidak ada risiko? Dunia yang begitu terbuka, dia jalan sendiri. Apakah tidak ada risiko? Apalagi dalam situasi mengandung. Dan menurut tradisi tertentu, orang mengandung itu kalau melakukan perjalanan mesti ada syarat-syaratnya untuk melakukan perjalanan. Supaya bayi dalam kandungan itu tidak diganggu. Maka ada syarat-syaratnya. Maka Bunda Maria pasti berdoa kepada Allah dan supaya melindungi perjalanannya sehingga Maria bisa tiba di rumah Zakaria berjumpa dengan Elizabeth saudaranya. Dan itu dia menempuh jalan simpang siur menuju dunia tanpa batas. Dan juga dia menikmati perjamuan penderitaan yang tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Karena semua itu disimpan dalam keheningan lautan rasa. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita mau jujur juga, ibu-ibu kita, ibu yang melahirkan kita, ibu-ibu yang ada di sekitar kita, juga mereka itu menyimpan banyak hal dalam keheningan lautan rasa. Mereka tidak mengungkapkannya. Tidak kepada juga semua anak-anaknya, hanya anak tertentu ibu berani bercerita, mengungkapkan perasaannya. Jujur, ibu-ibu coba jujur. Enggak semua anak kamu cerita. Itu perasaan-perasaan selalu disembunyikan. Lautan rasa itu. Ya. Dan Bunda Maria juga seperti itu. Ketika mengalami, dia tidak bercerita banyak, panjang lebar kepada Yesus bahwa begini-begini. Tapi dia menyimpan semuanya itu dalam hati. Dan tubuh perempuan pada umumnya, tubuh ibu-ibu pada umumnya merupakan alat yang merekam segala perlakuan yang tidak baik yang datang dari orang-orang di sekitar. Itu tubuh merekam semua itu. Kalaupun ada kekerasan dari suami, seringkali mereka merekam itu dengan tubuhnya dan diam saja. Kalau ketahuan, kelihatan, kenapa pipimu lebam, kenapa begitu, tidak bercerita. Tidak bercerita Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan itu ya, kita hari ini merayakan peristiwa pengangkatan Bunda Maria. Kita juga berdoa bagi ibu-ibu yang juga mungkin dalam kehidupan ya tidak semirip apa yang dialami oleh Bunda Maria, tapi kita mendoakan mereka, para ibu, supaya dalam situasi apapun mereka menyertakan atau selalu ada bersama Bunda Maria. Bunda Maria menguatkan mereka dalam kehidupan mereka sebagai ibu, dalam keluarga, dalam kehidupan komunitas dan juga dalam kehidupan karya. Semoga mereka menjadi ibu kehidupan bagi anak-anak dan bagi komunitas. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdiri.